Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu malam ini, tanggal 10 Mei 2023. Waktu begitu cepat, saat ini sudah tanggal 10. Tuhan izinkan pergantian hari, pergantian dari pagi, siang, sore, malam sebelum kita berbaring tidur. Tuhan izinkan tadi pagi kita sudah beraktivitas. Selesai beraktivitas, saatnya sebentar kita harus beristirahat. Seperti 5 gadis yang bodoh, termasuk 5 gadis yang bijaksana. Dalam Matius 25 ayat 5, waktu menanti kedatangan Tuhan, semua mereka mengantuk dan tertidur. Dan selesai itu, menyongsonglah mempelai datang. Demikian suatu hari kelak, kalau sangkakala berbunyi kita firman Tuhan, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dan kita minta sama Tuhan supaya nanti kita rapture pada waktu sangkakala berbunyi, dan orang anak Tuhan yang mati bangkit terlebih dahulu. Dan kita yang hidup ini minta sama Tuhan supaya Tuhan perkenan kita diangkat rapture, masuk di awan-awan, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk itu mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita mencinta Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kualitas hidup kita harus kita bangun dari mulai saat ini. Karena kehidupan yang akan datang sangat ditentukan kehidupan kita saat ini. Apabila kita sungguh-sungguh dari saat ini hidup sesuai kehendak Tuhan, menjadi perkenanan Tuhan, maka sesuai dengan firman Tuhan, kita layak diangkat sama Tuhan. Amin. Saya Pastor Yaakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian, Kalau Bunyi Sangkakala. Karena tema firman Tuhan pada malam hari ini, hai semua penduduk dunia, hai semua orang-orang mendiami bumi, apabila sangkakala ditiup, dengarlah apa yang terjadi nanti. Nanti saya mau baca ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan sangkakala. Yang penting mari kita mempersiapkan diri kita. Kalau pada waktu sangkakala Allah berbunyi, nama kita dipanggil, kita ada bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ku ada. Amin, haleluya. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah. Amin, haleluya. Kalau para tebusannya berkeliling papanya, kalau namaku dipanggil, ku ada. Amin, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ku ada. Amin, haleluya. Pada hari yang mulia itu semua saleh berteman di dalam tempat yang permai. Amin, haleluya, haleluya. Oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih, kalau namaku dipanggil, ku ada. Amin, haleluya. Kalau bunyi
kalau bumi sangka kalah, kalau bumi sangka kalah ku ada. Amin, haleluya. Harus ku bekerja untuk Tuhan hingga malam gelap. Harus ku bersaksi dari cintanya. Amin, haleluya. Kalau nanti waktu kabut habis, maka yakinlah aku. Kalau sangka kala Allah bunyi, aku dipanggil ada. Amin, haleluya. Kalau namaku dipanggil, kalau bunyi sangka kala ku ada. Kalau bunyi sangka kala namaku dipanggil, aku ada. Kalau bunyi sangka kala namaku dipanggil, namaku dipanggil, aku ada bersama Yesus. Amin, haleluya. Kalau sangka kala berbunyi, namaku dipanggil, ku ada. Kalau sangka kala berbunyi, namaku dipanggil, ku ada. Kalau sangka kala berbunyi, namaku dipanggil, ada. Haleluya. Ku naik ke surga bersama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17 demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dahulu dalam Kristus akan dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Yesus di surga, bahagia senang selamanya. Amin, amin. Bapa, sucikan hatiku Bapa, pikiran dan mulutku. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Ku taruh firman-Mu dalam hatiku Bapa, supaya ku melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna. Aku cinta Engkau Yesus, ku mau setia dan taat sampai nanti kelak aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ampuni Bapa segala dosa kesalahanku, ampun. Bayakan sebentar kami mau baca firman-Mu Bapa. Biar firman-Ku simpan, ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Terima kasih malam hari, malam yang diberkati Tuhan. Engkau bersama kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan hari-hari yang Tuhan beri. Mari kita lepaskan kedagingan kita, lepaskan rasa jenuh kita, lepaskan rasa bosan kita. Semuanya kita bergairah di dalam Yesus. Kita mau semangat. Pokoknya kalau untuk Yesus kita harus semangat, saudara. Ya, selagi kesempatan tidak pernah toleransi. Artinya waktu kesempatan tidak pernah diulang dua kali.
Seperti hari ini tanggal 10 Mei adalah cukup hari ini saja. Besok malam bukan tanggal 10 Mei. Besok malam tanggal 11 Mei dan tidak akan terulang. Malam hari ini 10 Mei 2023 tidak akan terulang. Tahun depan bukan 10 Mei 2023. Tahun depan 10 Mei 2024 ada waktu. Tapi apakah Tuhan masih izinkan kita hidup atau tidak? Yang penting mulai saat ini mari kita bersiap diri. Mempersiapkan menyongsong kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Yaitu mempersiapkan diri kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan, salah satunya kita belajar rajin baca Alkitab. Ya, rajin dengarkan firman Tuhan baik dari saya maupun dari hamba-hamba Tuhan. Mari yang penting jangan hanya mendengarkan gosip. Jangan hanya mendengarkan berita-berita dunia. Tapi berita firman Allah itu tempatkan nomor satu. Karena firman Allah itu adalah janji Tuhan yang kekal. Di dalam persekutuan dengan Tuhan, itu menyangkut janji hidup yang akan datang. Kekal buat selama-lamanya. Amin. Tema firman Tuhan. Hai semua penduduk dunia. Hai semua orang-orang diam di bumi. Ya, kita semua penduduk diam di bumi. Apabila sangkala ditiup, dengarlah. Sangkakala di sini ada dua, Bapak Ibu. Tadi sudah saya baca. Yang pertama, apabila sangkakala berbunyi, yaitu berkaitan kedatangan Tuhan. Tapi nanti ada sangkakala berbunyi berkaitan dengan murka Tuhan. Mari sama-sama kita baca terlebih dahulu Yesaya pasal 18, saudara. Yesaya pasal 18 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Wahai negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia, yang mengirim duta-duta melalau dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah, hai utusan-utusan yang tangkas, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, jadi bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang mendiam di bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah. Apabila ditiup, dengarlah. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tiada bergerak. Seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik. Seperti kabut embun di panas musim dia. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir, dan gugusan putih menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas, dan menyisihkan carang-carangnya dengan memancungnya. Semuanya akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan, dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas burung-burung buas akan bermukim di situ, dan segala binatang hutan pada musim dingin. Ayat 7 yang terakhir. Pada waktu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dari jauh, yang bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai, ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan sudah kita baca dalam kitab Nabi Yesaya pasal 18 ayat 1 sampai 7. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua yang dengan setia mendengarkan firman Tuhan, yang dengan setia bersama saya bergaul karib dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, hidup kita diberkati Tuhan. Karena ternyata firman Tuhan dikatakan nanti, ya, hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah. Apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Nanti sudah saya terangkan, semua dunia akan berakhir, saudara. Ya, jangan sampai nanti terjadi. Kata Tuhan di ayat yang kelima, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas. Siapa ranting-ranting? Kalau kita menurut firman Tuhan dalam Yohanes 15, Yesus adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Tapi kenapa dipangkas, dibuang, menjadi sisihkan caranya dengan memancungnya? Apa maksudnya? Ini bagi ranting-ranting yang tidak berbuah, ranting-ranting yang selama Tuhan berikan kesempatan tidak pernah bertobat, ranting tidak pernah ikuti firman Tuhan. Kita sebagai ranting-ranting tapi tidak pernah taat kepada pokok anggur, tidak pernah taat kepada gembala. Kita seperti kambing, ya, kalau kambing kerjanya menanduk, beda dengan domba. Tapi malam hari mari kita menjadikan diri kita sebaik menjadi domba, bukan menjadi kambing. Kita minta sama Tuhan, jangan sampai ranting-ranting dipotong kalau kita tidak berbuah, kalau kita hidup sia-sia, membuang waktu dengan sia-sia,
tidak menghargai kasih karunia Tuhan, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan, dosa. Hati-hati saudara, nanti akan dipotong sama Tuhan. Ya, kalau sudah ini terjadi, siapa yang bisa membelanya? Tidak ada saudara. Maka kesempatan kita takut sama Tuhan. Seperti di dalam Roma pasal 11 ayat 22 dikatakan, Roma 11 ayat 22 dikatakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Itu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya, itu jika kamu tetap di dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu akan dipotong juga. Hidup adalah sebuah pilihan. Bapak pilih mana? Mau bela ikut ranting Yesus kepada sumber pokok yang benar, atau ada orang yang ikut menjadi kambing, tidak menjadi domba, ya, tidak mau berbuah. Kalau tidak berbuah akan dipotong, saudara. Baca dalam Lukas 13. Takut saya sama Tuhan, jangan sampai nanti terjadi ranting-ranting, kata Tuhan tadi ayat yang kelima, dipotong, tidak diberikan kesempatan lagi sama Tuhan. Dengan pisau pemangkas dan isi carang-carang dengan memancungnya, berarti tidak berguna. Kalau sudah tidak berguna, dipotong, dibakar, dicampakkan ke dalam api. Itu dalam Yohanes 15 ayat 6. Demikian dalam Lukas 13. Coba saya mau baca ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah dengan percuma. Sama dengan kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadikan diri kita percuma di dunia ini, tidak pernah berbuah, tidak pernah memuliakan Tuhan, tidak pernah menyenangkan hati Tuhan, senantiasa menyakiti hati Tuhan, berdosa seperti bangsa Israel, tidak masuk di dalam tanah perjanjian karena dia selalu bersungut-sungut, tidak pernah mengucap syukur, tidak pernah taat kepada firman Tuhan. Tapi mari melalui firman Tuhan kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita terus baca firman Tuhan supaya kita makin mengerti, dibuka rahasia firman Allah, supaya seperti malam hari ini, suatu hari kelak sangkakala akan ditiup. Dengarlah. Jadi sangkakala tadi yang berkaitan kedatangan Tuhan, tapi sangkakala berikutnya ada yang berkaitan murka Tuhan. Wahyu pasal 8, lihat ayat yang ke-6 dikatakan, dan ke-7 malaikat memegang ke-7 sangkakala itu, bersiap-siap untuk meniup sangkakala ini. Dengarlah, kalau sangkakala ditiup, kalau ini persis saudara, sangkakala dengar ditiup. Lalu ayat ke-7, lalu malaikat yang pertama niup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semua itu dilemparkan ke bumi. Haleluya. Ini akan terjadi saudara. Ya, firman Allah pasti akan digenapi. Takutlah sama Tuhan. Ini tidak main-main, maka kita bersyukur mendengar firman Tuhan tiap malam, tiap pagi. Termasuk Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan dari berbagai hamba-hamba Tuhan. Silakan, itu sebagai makanan, ya, supaya mendorong kita untuk sehat rohani, supaya lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Tingkatkan kehidupan rohani kita, supaya jangan sampai saudara hidup di dalam daging. Hidup di dalam daging pasti kemungkinan besar akan jatuh di dalam dosa. Tapi kalau dipimpin Roh Kudus, akan menuntun kita di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Mari melalui firman-firman yang selalu kita dengar, kita mau pelihara keselamatan yang Tuhan berikan buat kita, supaya kita senantiasa berjaga dan berdoa, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga nanti kalau sangkakala berbunyi, nama kita dipanggil, nama kita ada, dan kita minta, kita rapture, diangkat, lolos dari tribulation, lolos dari antikris, lolos dari kehancuran dunia ini. Kadang kita diangkat bersama dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau sangkakala, kalau bunyi sangkakala, namaku dipanggil, ku ada. Pastikan kalau sangkakala berbunyi, nama kita ada. Saya mau bersama Yesus
Kalau sangkakala berbunyi, namaku dipanggil ku ada. Saat ini aku mau setia, cinta Yesus dan taat, melakukan seluruh perintah firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum berbaring tidur, mari senantiasa kita berjaga dan berdoa makin dekat dengan Tuhan Yesus, sehingga nanti kelak kalau sangkakala berbunyi, kita nama dan kita ada, dipanggil kita ada, terbang kita naik ke surga bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.